إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat jamaah salat subuh Masjid Quba yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang senantiasa Allah taala curah limpahkan kepada kita semua, baik yang telah, yang sedang, maupun yang insyaallah ta'ala akan kita dapatkan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah Islamiyah, nikmat di atas manhaj dan ukhuwah Islamiyah, tak lupa juga nikmat semangat untuk bermajelis ilmu, thalabul ilm, mempelajari, memahami, mendakwahkan, mengamalkan dan mendakwahkan sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang kita cintai, kepada keluarganya, para sahabatnya dan segenap umatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat terbesar yang Allah taala anugerahkan kepada kita semua adalah nikmat hidayah Islam. Tidak ada nikmat yang lebih besar, tidak ada nikmat yang lebih agung dibandingkan nikmat hidayah Islam. Kesehatan itu nikmat, harta itu nikmat, punya rumah mewah itu nikmat, punya kendaraan mewah itu nikmat, punya kedudukan status sosial yang tinggi itu nikmat. Tapi ketahuilah, nikmat itu tidak ada apa-apanya kalau kita tidak mendapatkan hidayah Islam. Sebanyak apapun harta yang dimiliki seorang, setinggi apapun kedudukannya seorang, kalau ia tidak mendapatkan nikmat hidayah Islam, maka ia tidak apa-apanya. Bahkan ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahkan manusia bisa saja dia menjadi makhluk yang paling buruk, yang paling hina, lebih hina daripada binatang apabila ia tidak mendapatkan hidayah Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tegaskan di dalam surat, dalam salah satu ayatnya, innahum illa kal an'ami bal hum adall. Innahum, di dalam mereka itu, innahum illa kal an'ami, seperti kecuali mereka itu seperti binatang, bal hum adall, bahkan mereka itu lebih sesat, bal hum adall sabila, lebih sesat lagi jalannya. Subhanallah, ya. Orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah Islam, hidayah keimanan, Allah katakan kehidupan mereka itu lebih buruk daripada binatang, seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi jalannya. Di dalam ayat lain juga Allah Ta'ala tegaskan,
innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab. Berarti ada dua yang disebutkan di sini, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan dari kalangan orang-orang musyrik. Ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Al-musyrikun, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Apa saja yang diibadahi selain Allah? Itu mereka orang-orang musyrik. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam khalidina fiha, mereka berada di neraka jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Lihat di sini, orang yang tidak mendapatkan hidayah Islam, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan semua agama itu sama? Ini nas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang menegaskan orang-orang kafir. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Lalu bagaimana mungkin ada yang mengatakan semua agama itu sama? Apalagi yang mengatakannya itu seorang tokoh agama, kiai dan semisalnya. Dikemanakan ayat ini? Ya, bal hum adallu sabila. Di ayat yang tadi kita sebutkan, inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Baik. Maka jemaah sekalian, tanpa nikmat hidayah Islam, manusia yang tadinya paling mulia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bisa berubah menjadi orang yang paling buruk keadaan, lebih buruk daripada binatang. Nasallallahu lanal afiyah. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memahami hal-hal atau perkara-perkara yang menunjukkan kepada kita akan agungnya, akan indahnya nikmat hidayah Islam, supaya kita semakin semangat mempelajari dan beramal di dalam agama ini, dan kita berusaha untuk menjaga nikmat hidayah Islam. Yang pertama, poin yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya di antara keindahan Islam, Allah Taala menegaskan bahwasanya hanya Islamlah agama yang Allah Taala ridhoi, dan Allah Taala tidak akan menerima, tidak ridhoi agama selain Islam, sebagaimana disebutkan di dalam dua ayat di surat Al-Imran. Di ayat pertama, ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Maka maknanya apa? Itu bermakna semua agama selain daripada Islam tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga maknanya apa? Tidak ada cara bagi seorang hamba, bagi manusia, untuk mendapatkan ridho Allah kecuali dengan Islam. Kan seperti itu. Kemudian di ayat yang lain juga, di surat yang sama, masih di surat Al-Imran ayat 85, Allah Ta'ala tegaskan lagi, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama tersebut darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak ia termasuk orang-orang yang merugi. Ayat ini ada dua penafsiran menurut para ulama. Yang pertama, wa man yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa mencari agama selain Islam, baik Yahudi, Nasrani, Majusi ataupun yang lainnya, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada yang mentafsirkan ayat ini, barang siapa yang mencari tuntunan selain daripada tuntunan Islam, mungkin agamanya masih Islam ya, tapi tuntunan yang ia ikuti,
yang ia beramal di dalam agama tersebut adalah tuntunan selain daripada Islam, falan yuqbala minhu. Ini juga sama, tidak akan diterima agama tersebut, amalan tersebut darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Maka lihat di sini. Perhatikan ayat tadi. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama tersebut darinya. Dan di akhirat kelak ia termasuk orang-orang yang merugi. Perhatikan di sini. Agamanya saja tidak diterima. Lalu bagaimana dengan amalannya? Lebih utama lagi. Pokoknya saya tidak diterima agamanya, apalagi amalannya. Ya. Kemudian lihat juga ya firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 54. Allah Ta'ala menegaskan lagi, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidak ada yang mencegah tidak diterimanya amal mereka kecuali karena mereka itu kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena sebab kekafiran mereka. Ketika seorang kafir, berapa banyak pun amalannya, infaknya, ya, sedekahnya dan semisalnya, maka tidak akan terima sama sekali. Amalnya tidak akan terima, karena agamanya saja tidak diterima, ya kan? Apalagi amalannya lebih utama. Jadi amalan-amalan yang mereka lakukan, orang-orang kafir itu semuanya tertolak. Karena agamanya mereka tertolak, amalannya pun otomatis tertolak. Maka hanya amal ibadah orang yang diberikan hidayah Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Taala tegaskan, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kata Allah Taala hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Dan kita tidak mungkin bisa merealisasikan ketakwaan kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsep takwa hanya ada dalam Islam. Ya. Itulah sebab utamanya mengapa hanya Islam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Islamlah yang mengajarkan kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena semua bentuk ibadah, semua perkara yang dinamai ibadah, baik ucapan, perbuatan ataupun hati, harus diperuntukkan untuk Allah Ta'ala untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak boleh untuk yang lain. Ketika suatu ibadah diperuntukkan hanya untuk Allah, itulah tauhid. Memalingkannya untuk selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Ini kaidah, ya. Apa itu ibadah? Ismun jami'un, ya, satu nama yang mencakup lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Atas apa yang Allah Ta'ala cintai dan ridhai, baik berupa ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Maka harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kalau seorang tidak masuk pada Islam, masuk pada agama yang lain, tidak mungkin bisa merealisasikan ketakwaan, tidak mungkin bisa merealisasikan peribadatan, penyembahan hanya untuk Allah Ta'ala semata. Disebutkan dalam hadis, ya, hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW pernah bersabda, haqqullahi 'ala ibadihi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ketahuilah wahai Mu'adz, ya, di hadis sebelumnya pertanyaan kepada Mu'adz bin Jabal. Hak Allah atas hambanya adalah hendaknya mereka hanya beribadah kepada Allah Ta'ala semata dan tidak mensekutukannya dengan satu apapun. Hak Allah atas hamba, berarti kewajiban hamba pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memurnikan ibadahnya untuk Allah Ta'ala dan tidak mensekutukannya dengan satu apapun. Maka berdasarkan hadis ini, kita menjadi paham bahwa hamba tidak punya pilihan untuk beribadah kepada selain Allah.
Dan kita memahami berdasarkan hadis ini, hamba tidak ada pilihan kecuali harus berislam, kecuali harus beragama Islam. Karena hakullahi ala ibadih, hak Allah atas hambanya, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Maka kita bersyukur ketika kita mendapatkan hidayah Islam. Ya. Kita orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita sudah berislam, kita semangat beribadah, semangat menuntut ilmu, berusaha mempelajari agama ini sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya itu adalah hidayah di atas hidayah, cahaya di atas cahaya, kebahagiaan di atas kebahagiaan. Masyaallah. Berikutnya, jadi hadis tadi menjelaskan tentang hak Allah, dan hak Allah tidak boleh ditentang, ya, tidak ada pilihan. Jangankan hak Allah atas makhluknya, hak seorang anak saja kepada orang tuanya. Bolehkah anak punya pilihan? Meskipun saya punya ibu bapak, tapi kan hak saya dong, suka-suka saya, mau bakti ataupun tidak, terserah saya. Ada nggak yang mengatakan seperti itu? Tidak ada. Bahkan semua agama pun tidak akan ada yang mengatakan seperti itu. Itu hak makhluk kepada makhluk. Ya. Lalu bagaimana dengan hak Allah atas makhluknya? Lebih utama untuk ditunaikan. Seperti itu logikanya. Ya. Berikutnya jemaah sekalian, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, mengapa hanya Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena hanya Islamlah yang mengajarkan kepada kita untuk meneladani Nabi Muhammad SAW, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menetapkan satu jalan keselamatan, satu jalan kebenaran, yaitu jalan Rasulullah SAW. Juga Allah taala menetapkan hanya dengan mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka itulah jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Islam yang benar-benar merealisasikan bagaimana ittiba, peneladanan secara total kepada Rasulullah SAW. Kemudian poin yang kedua, ya, di antara keindahan nikmat hidayah Islam adalah sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan hidayah Islam itu adalah orang-orang pilihan Allah. Tadi kita tegaskan, kita mendapatkan hidayah Islam bukanlah asal-asalan, ya, bukan kebetulan, tapi betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita syukur, ya. Banyak orang yang cerdas dari secara intelektualnya, profesor dan semisalnya, tahu jalan keselamatan itu hanya dengan Islam, ya. Tidak ada jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Jalan menuju kebahagiaan dan semisalnya. Tidak ada jalan kecuali dengan Islam. Tapi tidak mendapatkan hidayah Islam. Nah, kita mungkin orang-orang biasa saja, tapi Allah Ta'ala lapangkan hati kita untuk menerima Islam, ya, konsisten di atasnya. Maka itu adalah nikmat yang sangat agung yang hendaknya senantiasa kita syukuri. Baik. Disebutkan di dalam surat Al-An'am, ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'alu bis sama', kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apabila Allah Ta'ala menghendaki untuk memberikan hidayah kepada seorang,
yashrah sadrahu lil Islam. Allah Ta'ala lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Sebaliknya, wa man yurid an yudillah, dan siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kesesatan padanya, yaj'al sadrahu dayyqan, ya. Allah Ta'ala jadikan dadanya itu sesak, sempit. Harajan ka'annama yas'adu bis sama, seakan-akan dia itu seperti orang yang mendaki ke langit. Semakin tinggi kan semakin gak ada oksigen, berat, sesak. Nah, ini perumpamaan orang yang tidak mendapatkan hidayah Islam, ya. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'ala alladziina la yu'minun. Demikianlah Allah Ta'ala jadikan siksaan bagi orang-orang yang tidak beriman. Siksaan maksud di sini apa? Nah, Allah Ta'ala sesatkan, ya. Perhatikan di sini, ya. Ayat ini, ayat yang mulia ini. Allah Ta'ala, jika Allah menghendaki untuk memberikan hidayah kepada seorang, Allah Ta'ala jadikan hatinya itu lapang kepada ajaran Islam, senang. Ketika ada majlis ta'lim, senang. Ketika ada saudara kita yang menampakkan syiar-syiar Islam, senang, ya. Apalagi kepada hal yang mendasarnya dari ajaran Islam itu apa? At-tauhid. Karena at-tauhid adalah inti dari dakwahnya para nabi dan rasul. Dan seorang tidak akan berislam kecuali harus bertauhid dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ya. Pengakuan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, di dalam la ilaha illallah ada dua rukunnya. Pertama an-nafi, penafian. Nafikan semua sesembahan selain Allah. La ilaha, hilangkan semua kecuali Allah. Setelah itu tetapkan illallah, hanya Allah Ta'ala lah yang berhak diibadahi dengan benar, ya, seperti itu. Nah, kalau Allah Ta'ala ada seorang, Allah Ta'ala lapangkan hatinya, ya, ketika ada yang untuk apa? Terhadap Islam, terhadap ajarannya, apapun itu. Ada seorang yang cadar, pakai gamis dan semisalnya, senang. Bukan ketika ada yang di antara saudari kita cadaran, ada yang pakai gamis, ya, celananya cingkrang, misalkan jenggotan, oh, ini kan gak banjir. Nah, hati-hati, ya. Jangan-jangan di dalam hati kita ada sesuatu terhadap ajaran Islam, ya, seperti itu. Lihat di sini maksudnya Allah Ta'ala lapangkan dadanya terhadap Islam ini gimana? Penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau mengutip perkataan dari sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ay yuwasi' sadrahu yuwasi' qalbuhu lit-tauhid wal iman bihi. Yani Allah Ta'ala lapangkan dada seorang orang tersebut. Maksudnya Allah Ta'ala lapangkan dadanya terhadap Islam, yani Allah Ta'ala luaskan hatinya, lapangkan hatinya lit-tauhid, untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata, untuk mentauhidkan Allah wal iman bihi, dan beriman kepadanya. Berarti jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita muslim, kita beragama Islam bukanlah satu hal yang kebetulan, tapi ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Ta'ala, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu bis sama. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala hendaki untuk menyesatkannya, maka Allah Ta'ala jadikan hatinya itu sempit, dadanya sesak terhadap ajaran Islam, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Maka hati-hati orang yang tidak suka dengan ajaran Islam, ya, hati-hati, ya, benci terhadap ajaran Islam, maka itu adalah sebesar-besar penghalang hidayah. Hati-hati. Bahkan bukan cuma penghalang hidayah, bisa jadi sebab penghilang hidayah. Ya, ketika kita membenci suatu ajaran Islam, bisa menjadi sebab penghalang hidayah, bahkan bisa menjadi sebab penghilang hidayah. Mana dalilnya? Lihat, Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Muhammad, ya. Allah Ta'ala tegaskan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fahbata a'malahum." Yang demikian itu, yaitu mereka menjadi orang-orang kafir
karena mereka membenci ajaran yang Allah Ta'ala turunkan, maka Allah Ta'ala menghapus amalan-amalan mereka. Lihat dalam ayat. Maka hati-hati, jangan sampai di hati kita ada rasa tidak suka, tidak senang, ada rasa keberatan, ada rasa penolakan terhadap salah satu ajaran Islam. Ya, hati-hati. Dan subhanallah ya, gerakan-gerakan untuk memurtadkan kaum muslimin agar kaum muslimin membenci ajaran-ajarannya, ajaran agamanya, itu sudah banyak, gencar sekali ya. Nggak usah ke Arab-Araban kami sini tuh. Kita kan Indonesia, Islam Indonesia nggak usah kayak gitu, biasa-biasa aja. Ini ya tradisi kayak ini cuma cocok di Arab aja, ya. Dan misalnya banyak cara supaya umat itu mulai menjauhi Islam, ya. Dibingkai dengan kata-kata yang kelihatannya bagus dan semisal, ya. Seperti itu. Maka hati-hati. Kemudian juga jamaah sekalian rahimahullah taala, tadi di kelanjutan ayat, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah taala jadikan siksaan terhadap orang-orang yang tidak beriman, ya. Siksaan di sini tadi kita sebutkan adalah kesesatan, ya. Siksaan terhadap hatinya, ya. Hatinya disiksa oleh Allah taala dengan disesatkan. Kenapa? Karena ia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukanlah kebetulan kita menjadi seorang muslim. Allah Ta'ala lah yang membukakan hati kita untuk menerima Islam. Perhatikan di ayat yang lain. Dalilnya apa? Di surat Al-Hujurat ayat 7. Allah Ta'ala mengatakan, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Ulaika humur rasyidun." Kata Allah Ta'ala, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang menjadikan kalian itu cinta kepada keimanan dan menghiasinya di dalam hati-hati kalian, memperindah keimanan tersebut di dalam dada-dada kalian. Dan Allah Ta'ala lah yang menjadikan kalian benci terhadap kekufuran, terhadap kefasikan, terhadap dosa-dosa besar dan semua kemaksiatan. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Sekalian, dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala akan besarnya nikmat hidayah Islam. Ya. Kata Allah Taala lah yang menjadikan kalian itu cinta kepada keimanan dan menghiasinya di dalam dada-dada kalian. Allah Taala juga yang menjadikan kalian itu benci terhadap kekufuran, kefasikan, kemaksiatan dan dosa-dosa yang lainnya, ya. Makin ada menunjukkan Islam itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berislam, maka dia termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humur rasyidun. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dua perkara. Sebab seorang mendapatkan petunjuk, ia cinta kepada keimanan, kemudian membenci kepada kekufuran dan semua perbuatan dosa. Dan inilah Islam. Islam mengajarkan kepada kita ada hal yang harus disuka, dicinta, dan ada hal yang harus dibenci. Ya. Islam mengajarkan kepada kita untuk membenci sesuatu, mencintai sesuatu dan membenci sesuatu. Bukan suatu kebaikan ketika semua perkara kita cintai, dan bukan pula suatu kebaikan kalau segala hal kita benci. Islam mengajarkan kita harus mencintai apa-apa yang dicintai Allah dan Rasul, berupa keimanan, ketaatan dan semisalnya. Dan Allah Ta'ala demikian Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk membenci kekufuran, kesyirikan, kefasikan dan semua jenis kemaksiatan. Yang kita benci adalah kekufuran dan orang-orang yang tidak beriman. Tapi ingat jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu
Tidak mesti begitu, ya. Kita membenci kekufuran dan para pelakunya, ya. Dan para pelaku kekufuran. Tapi bukan maknanya kita boleh menzalimi mereka. Inilah ajaran Islam, ya. Ini ajaran Islam. Indahnya ajaran Islam. Al-Quran mengajarkan kepada kita agar kita membenci apa yang Allah Ta'ala benci. Sebagaimana kita pun harus mencintai apa yang Allah Ta'ala cintai. Tapi Al-Quran juga melarang kita untuk berbuat zalim kepada orang yang kita benci. Sebagaimana Allah Ta'ala ingatkan di dalam banyak ayat, ya. Tidak boleh kebencian kepada suatu kaum membuat kita jadi tidak berbuat adil ataupun zalim pada. Tidak boleh. Itu poin yang kedua, ya. Kemudian poin yang ketiga, ya, yang menunjukkan akan nikmatnya hidayah Islam, indahnya nikmat hidayah Islam. Yang menunjukkan nikmatnya hidayah Islam adalah kesempurnaan Islam, ya. Telah kita bahas di kitab Al-Islam. Ya, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita masuk ke dalam sebuah agama yang sempurna, ya. Masuk ke dalam agama yang sempurna sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Kata Allah Ta'ala, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan, aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakum al-Islam dinan, dan telah aku ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Jadi agama yang sempurna. Sempurna itu apa sih artinya? Sempurna itu artinya semua yang kita butuhkan untuk menggapai kebahagiaan, ya, baik di dunia maupun di akhirat, sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dijelaskan dalam agama Islam ini. Sehingga kita tidak butuh lagi dengan apapun yang bukan berasal dari agama Islam. Dan Allah Ta'ala telah memudahkan kita untuk mempelajarinya, mempelajari agama Islam ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Keumuman ayat. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk dijadikan pelajaran. Maka siapa yang mau mengambil pelajaran? Tidak sulit kalau mau belajar, mempelajari agama Islam. Mudah, ya. Karena Islam agama jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dan jalan yang lurus itu lebih mudah untuk ditempuh dibandingkan jalan yang berbelok-belok. Inad dina yusrun wa la yusadad dina ahadun illa ghalaba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya agama ini mudah, wa la yusadad dina ahadun illa ghalaba. Dan tidaklah seorang memberat-beratkan diri di dalam agama ini kecuali suatu saat akan terkalahkan. Misalkan kalau kita ngoyo tiap hari puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka terus, pada suatu saat di masa tuanya bisa jadi terasa berat dan semisalnya, ya. Kita mengamalkan sunnah, tapi jangan terlalu ngoyo, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Ketika mengamalkan ibadah sunnah, dia amal yang lainnya. Puasa untuk diri sendiri, ya kan? Puasa sunnah maksudnya. Ketika ada kegiatan-kegiatan saudara kita, ada hajatan, ada tasyakuran dan semisalnya misalkan yang perlu dibantu dan semisalnya, ada kegiatan kerja bakti dan semisalnya, kita dapat bantu karena alasan saya lagi puasa. Ada kajian ilmu, masa nggak bisa ngaji, kenapa lagi puasa lemes? Nah, sementara al-ilmu aslu kulli khair, kata Imam Al-Qarrafi rahimahullah ta'ala. Ilmu itu adalah pokok semua kebaikan. Semua amalan kalau baik, pengen baik harus dibangun di atas ilmu, bukan sekadar ikut-ikutan seperti itu. Baik. Jadi semua yang kita butuhkan untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat tinggal kita pelajari, kita amalkan, dan kita sampaikan, kita terus lakukan. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Baik. Itu poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang menunjukkan agungnya nikmat hidayah Islam adalah Islam itu datang dengan membawa kemaslahatan bagi para hambanya, ya.
Semua ajaran Islam pasti maslahat. Ajaran-ajaran Islam pasti maslahat bagi hambanya, bahkan bagi manusia secara umum. Kalau maslahatnya tidak 100%, bukan tidak murni 100%, paling tidak maslahatnya itu lebih besar. Ya, tidak ada ajaran Islam yang mudarat, ya, tidak ada. Makanya kata Syekh Saleh Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab Manzumah Ushul Fiqhnya, beliau mengatakan ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wal intiba'is syarri anhum wad-dharar. Agama itu datang untuk kebahagiaan manusia seluruhnya, wal intiba'is syarri anhum wad-dharar, dan untuk menghilangkan keburukan dan kemudaratan dari mereka. Baik. Dan oleh karenanya Islam juga selalu sesuai dengan fitrah dan akal sehat. Nah, ini di antara kaidah Islam. Islam itu sesuai dengan fitrah dan akal sehat, ya. Karena Islam datang membawa maslahat bagi kita, ya. Tidak ada satupun ajaran Islam yang bertentangan dengan fitrah dan akal sehat, ya. Contoh misalkan masalah sekarang yang sempat viral atau mungkin masih viral, ya, masalah LGBT dan semisalnya. Itu secara fitrah bertentangan dengan akal sehat, bertentangan, ya. Islam jelas sangat melarang keras. Bahkan lihat apa yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihissalam. Bagaimana mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan karena sebab perbuatan yang keji seperti ini, ya. Disiksa semuanya, dibinasakan kecuali keluarganya Nabi Lut alaihissalam. Dan dikecualikan pula siapa? Istrinya, illa imra'atah, kecuali istrinya. Kenapa? Karena dia bersengkokol dengan umatnya, seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin menginginkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat, solusinya apa? Jawabannya apa? Hanyalah Islam, ya. Kalau kita menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, maka jawabannya hanyalah Islam. Islamlah jawabannya. Dan Islam itu sesuai dengan fitrah dan akal sehat. Tidak ada satupun ajaran Islam yang bertentangan dengan fitrah dan akal sehat. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benarkah Islam itu sesuai fitrah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah, yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Atau kata sallallahu alaihi wasallam, setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya yang menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, ya. Perhatikan jemaah sekalian, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya orang tua bisa menjadi apa? Makhluk yang paling jahat kepada anaknya. Kenapa? Ketika mereka menjadikan anaknya sesat, ya, keluar dari fitrah. Karena seorang anak ketika dilahirkan, kalau dibiarkan saja, ya, tidak diajari pemahaman-pemahaman luar Islam, maka fitrahnya dia akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yulad ala fitrah, ya. Dilahirkan di atas fitrah. Fitrah di sini artinya apa? Islam. Fitrah itu adalah Islam itu sendiri. Jadi ketika seorang hamba berada di atas keislaman, berarti dia menjaga fitrahnya. Dan ketika ia memilih agama selain Islam, berarti dia keluar dari fitrah. Dan di sini pelajarannya, lihat, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Kenapa tidak disebutkan maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Islam? Kenapa tidak disebutkan demikian? Karena fitrahnya itu Islam, ya. Fitrahnya seorang anak itu dilahirkan di atas Islam, seperti itu. Maka, nah, ini pelajaran, nasihat buat para orang tua kita semua, ya. Hendaknya kita menjaga anak kita di atas fitrah, ya.
terus dibimbing di atas Islam, di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, poin berikutnya, di antara hal yang menunjukkan keindahan ajaran Islam, bahwasanya ajaran Islam itu mudah, ya. Tadi sebelumnya sudah kita singgung, ya. Islam itu adalah ajaran Islam itu adalah ajaran yang mudah, ya. Sangat mudah. Ajaran Islam itu mudah, tidak ada yang sulit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah taala tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Ayat yang lain Allah taala tegaskan, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi kalian dalam agama ini suatu kesulitan. Allah tidak jadikan kesulitan di dalam agama ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Belum lagi kata Nabi SAW yang tadi kita sebutkan, Inna din yusra, agama itu mudah. Tapi bukan berarti bermudah-mudahan, ya. Agama Islam itu mudah. Dibandingkan syariat-syariat Nabi sebelumnya, ya, syariat Nabi sebelumnya itu syariatnya sangat berat. Bayangkan di antara syariat Nabi sebelumnya, ketika seorang hamba ingin bertobat, dia harus membunuh dirinya sendiri. Berat tidak? Berat. Berat, sangat berat. Belum lagi kalau kita lihat amalan-amalan umat terdahulu itu lumayan berat. Umurnya panjang, amalan banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan umat Islam bisa mengalahkan amalan mereka, ya. Umurnya singkat, tapi amalannya bisa mengungguli amalan mereka. Sebagaimana di hadis yang pernah kita bahas, perumpamaan umat Islam dengan umat-umat sebelumnya dari kalangan ahli kitab, itu seperti seorang majikan yang memperkerjakan para pegawainya. Kata orang tersebut, man ya'maluni, ya, siapa yang beramal untuk dari pagi hari sampai waktu zuhur dengan upah 1 qirah, maka fa'amilatil yahud, maka beramallah orang-orang Yahudi yang mengambil bagian. Kemudian orang tadi berkata lagi, siapa yang mau beramal untukku